Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anakku? Semoga kalian dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jumpa lagi dengan Pak Aziz pada video pembelajaran kali ini. Di dalam video pembelajaran kali ini Pak Aziz akan menyampaikan pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti pelajaran 5 dengan tema Rasulullah Idolaku. Di dalam video pembelajaran kali ini atau di pelajaran 5 kali ini hanya ada 5 nabi yang akan kita pelajari. Yang pertama, keteladanan Nabi Daud alaihissalam. Yang kedua, keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Yang ketiga ada keteladanan Nabi Ilyas alaihissalam. Yang keempat, keteladanan Nabi Ilyas alaihissalam. Dan yang terakhir ada keteladanan Nabi Muhammad SAW. Nah, khusus di video kali ini Pak Aziz akan menyampaikan keteladanan 2 nabi, yaitu Nabi Daud dan juga Nabi Sulaiman. Sebelum kita memulai pembelajaran pada video kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Selesai. Mari kita simak video pembelajaran kali ini. Dan semoga apa yang akan Bapak sampaikan bisa bermanfaat. Kisah teladan Nabi yang pertama yaitu kisah teladan Nabi Daud alaihissalam. Siapakah Nabi Daud alaihissalam? Nabi Daud bin Ibsya bin Uwaid bin Abir bin Salmon bin Nasyun bin Uwain Nadab bin Irmi bin Hasrun bin Farid bin Yuhudza bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim al-Khalili. Nah, itulah nasab Nabi Daud alaihi salam. Mari kita dengarkan kisah Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud alaihi salam adalah salah seorang nabi dari Bani Israel, yaitu dari Sibit Yehuda. Ia merupakan keturunan ke-13 dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Daud alaihissalam hidup pada masa Raja Jalut yang beriman dan Raja Jalut yang kafir. Ketika itu terjadi peperangan antara kedua tentara Jalut dan tentara Jalut yang kafir. Tentara Jalut dapat mengalahkan Jalut serta bala tentaranya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Daud alaihissalam adalah salah seorang bala tentara Jalut yang beriman yang dapat membunuh Raja Jalut yang kafir. Suatu ketika sesudah Jalut wafat, Nabi Daud alaihissalam diangkat menjadi raja oleh Allah Subhanahu wa taala, memberikan kerajaan dan ilmu pengetahuan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengangkatnya menjadi rasul dan memberikan karunia yang agung, yaitu kitab Zabur. Lihat dan bacalah firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat Al-Isra ayat 55 yang artinya, dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang ada di langit dan di bumi. Dan sesungguhnya telah kami lebihkan sebagai nabi-nabi itu atas sebagian yang lain. Dan kami berikan Zabur kepada Daud. Keistimewaan Nabi Daud alaihissalam. Yang pertama, kitab Zabur adalah mukjizat bagi Nabi Daud alaihissalam. Yang kedua, setiap pagi dan senja gunung-gunung bertasbih mengikuti tasbih Nabi Daud alaihissalam. Yang ketiga, Nabi Daud memahami bahasa burung-burung. Yang keempat, Nabi Daud dapat melunakkan besi seperti lilin. Yang kelima, Nabi Daud mempunyai suara yang sangat merdu. Pelajaran yang perlu dipetik pada kisah Nabi Daud alaihissalam yaitu yang pertama, Nabi Daud alaihissalam menerima kitab Zabur. Yang kedua, Nabi Daud gemar bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Nabi Daud alaihissalam pencipta baju besi. Yang keempat, Nabi Daud bersuara bagus. Dan yang kelima, Nabi Daud alaihissalam gemar berpuasa. Kisah teladan Nabi yang kedua, yaitu poin B, kisah teladan Nabi Sulaiman alaihissalam. Siapakah Nabi Sulaiman? Sulaiman yaitu Sulaiman bin Daud bin Isya bin Uwaid bin Abir bin Salmon bin Nasyun bin Uwaizab bin Irim bin Hasrun bin Faris bin Yahuza bin Yakub bin Ishak
bin Ibrahim. Sulaiman adalah putra Daud. Berikut ini adalah nasab Nabi Sulaiman alaihissalam. Bagaimanakah kisah Nabi Sulaiman alaihissalam? Mari kita dengarkan bersama-sama. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah putra Nabi Daud alaihissalam. Setelah Nabi Daud alaihissalam wafat, Nabi Sulaiman menggantikannya sebagai raja. Mukjizatnya yang paling terkenal adalah diberinya keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dapat memerintahkan bukan hanya kepada manusia, melainkan juga kepada hewan, angin, dan jin. Nabi Sulaiman alaihissalam dapat menjadikan angin bertiup atas perintahnya ke tempat yang ia kehendaki. Allah Subhanahu wa ta'ala pun menundukkan jin-jin untuk melayani Nabi Sulaiman alaihissalam. Di antara mereka ada yang dapat membangun istana dan benteng-benteng. Ada yang bertugas menyelam di laut untuk mengeluarkan mutiara dan batu-batu mulia. Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kekuasaan pada Nabi Sulaiman alaihissalam atas setan-setan yang kafir sehingga ia mampu mengikat mereka untuk mencegah kejahatannya. Allah Subhanahu wa ta'ala juga memberinya mukjizat berupa kemampuan mengerti bahasa binatang. Meskipun kaya raya dan berkuasa, Nabi Sulaiman alaihissalam dapat tetap rendah hati, patuh dan tunduk pada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kisah Nabi Sulaiman alaihissalam terdapat dalam Al-Quran, surat An-Naml ayat 15-44. Doa Nabi Sulaiman alaihissalam selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu tidak ada seorang pun yang memiliki kerajaan besar dan kaya raya seperti kerajaannya. Pelajaran yang perlu dipetik dalam kisah Nabi Sulaiman alaihissalam yaitu yang pertama, Nabi Sulaiman dapat memerintah bukan hanya kepada manusia, melainkan juga kepada hewan, angin, dan jin. Yang kedua, Nabi Sulaiman alaihissalam mampu mengikat jin-jin kafir untuk mencegah kejahatan mereka. Yang ketiga, Nabi Sulaiman alaihissalam meskipun kaya raya dan berkuasa tetapi tetap rendah hati, patuh dan tunduk pada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah kisah teladan kedua Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Untuk tugas siswa, yang pertama tulislah pada lembar kerja nama lengkap, kelas, dan mupal. Yang kedua, tulislah pelajaran yang dapat dipetik dari Nabi Daud alaihissalam dan Nabi Sulaiman. Demikian video pembelajaran yang Bapak sampaikan. Semoga apa yang Bapak sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.